Shalom, salam damai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu ingkang pinanggi. Kembali kita jumpa dalam ruang Sapa Damai. Nah, kita bersama ini dengan kakak-kakak mahasiswa. Di sebelah kanan saya ada 3 dari mahasiswa S2 CRCS ya UGM, Studi Perdamaian Lintas Budaya dan Agama. Ada di sini 2 di kiri, 1 di kanan. Ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami baru sama-sama mengisi ruang acara Suara Damai Radio Petra 105,7. Nah, kita akan mendalami, mempergumulkan tema ya, bagaimana orang muda memaknai Idul Fitri. Yuk, simak sama-sama yuk acaranya. Mari. Silahkan Mbak In. Selamat sore Mas Aryo, terima kasih waktunya. Dan sahabat Petra semuanya, selamat sore. Shalom, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti sebelumnya kita biasa membuka acara ini dengan sapa bersama ya. Sapa bersamanya adalah suara damai, suara Petra, berbahagialah orang yang membawa damai. Peace. Nah, sahabat Petra, kiranya dengan sapaan ini semua merasa damai ya, apalagi untuk saudaraku, sahabat muslim. Ini bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmatan ya. Bulan yang secara spesial ini merupakan pelaksanaan ya, salah satu dari rukun Islam ya untuk ibadah puasa. Ya, sahabat Petra, di sini ada Kak Anissa dan Kak Ayu dari program S2 CRCS UGM ya. Iya, dan juga ada Kak Agna dan nanti akan menyusul ya ada dari UIN ya Sunan Kalijaga. Kita akan kenalan dulu sahabat Petra dengan tamu istimewa kita yang dari CRCS UGM. Silahkan memperkenalkan secara singkat nama, asal ya, mungkin ada tambahan sedikit, silahkan. Dari siapa dulu? Boleh dari Mbak Anissa dulu ya. Oke, halo teman-teman. Baik, perkenalkan saya Anissa Quratul Ayuni. Saya dari Garut, asalnya dari Jawa Barat ya Pak. Iya. Kemudian saya sekarang berkuliah di CRCS UGM dan sekarang sudah masuk ke semester 2. Iya, Mbak Anissa, ya dicatat ya sahabat Petra ya, dari Garut, Jawa Barat. Ya, tidak banjir ya Mbak di Garut ya? Alhamdulillah Wah, tidak. Ya, ya aman, puji aman. Tuhan, puji Allah, alhamdulillah. Ya, yang kedua silahkan Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ayu Erviana, asal dari Lampung. Saat ini saya sedang studi di CRCS UGM dan sama dengan Kak Anissa di semester 2. Iya, dari Lampung ya Mbak ya. Di sana lagi musim durian ya. Sudah selesai sepertinya. Oh, sudah selesai ya. Kalau belum, saya minta dikirim ke sahabat Petra ya. Ya, selamat datang ya Mbak-mbak yang dari CRCS UGM ya. Selanjutnya yang dari UIN, silakan Mbak. Halo sahabat Petra, kenalin aku Agna dari UIN Sunan Kalijaga. Aku asalnya dari Blora. Blora ya. Terkenal apa? Pecel bloranya ya Mbak ya. Pecel Blora, pecel pinco. Oh, pecel pinco ya. Tapi sementara karena masih belum jam buka puasa ya, jangan dibuka dulu ya di studio ya Kak ya. Baik sahabat Petra, kakak-kakak kita ini, tamu istimewa kita ini semuanya berhijab ya. Karena sahabat Petra, sahabat ini kita undang memang dalam rangka khusus berbincang ya secara santai tapi bermakna gitu ya, tentang bulan Ramadan dan tentu nanti berpuncak pada Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat datang kakak-kakak di studio Radio Petra. Kami ditemani Mas Aryo ini ya. Baik, sahabat Petra, kita akan lanjut nanti setelah perkenalan ini. Kita akan bincang mendalam tentang tema yang akan kita angkat pada sore hari ini, yaitu orang muda memaknai Idul Fitri. Nah, untuk kakak-kakak ini yang pertama saya tanyakan dulu pada Mbak Anissa ya. Mbak Anissa, kalau bulan ini kan disebut oleh saudara muslim melalui perhitungan tahun apa ini namanya, tahun
Hijriah kah? Betul. Hijriah ya, bulan Ramadan. Dan umum memaknai bulan Ramadan itu sebagai bulan puasa gitu. Bagaimana penjelasannya Kak supaya sahabat Petra ini pada paham, khususnya yang nonis ya. Silahkan Kak. Baik, untuk bulan puasa sendiri itu merupakan apa ya, bentuk kita menahan nafsu, bentuk kita lebih bagaimana ya bicaranya, selama 1 bulan penuh kami menahan dari dahaga haus, dari makan, dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam atau itu maghrib. Iya. Begitu. Apakah ini terkait dengan apa semacam kewajiban agama di dalam Islam? Begitu? Betul, betul sekali. Boleh Kak Ayu melengkapi ya dalam apakah rukun Islam mungkin bisa dijelaskan di antaranya ini ada puasa gitu ya? Iya, jadi sebenarnya itu Pak ya, ritual puasa ini kan tidak hanya ada dalam ajaran agama Islam saja ya sebenarnya, ada juga dalam ajaran agama-agama lain. Namun perspektif daripada Islam ini merupakan puasa adalah kewajiban untuk umat Islam menjalankannya seperti itu. Yang tadi dijelaskan kita harus menahan haus, lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Iya. Nah, kalau semuanya dari perspektif Mercia Eliade nih Pak nih, dijelaskan kalau ritual puasa ini memandang ritual puasa ini sebagai hal yang sakral gitu. Ya, hal yang sakral ini untuk pembersihan diri ya. Oh iya. Pembersihan diri kalau kita bilangnya mungkin bisa dibilang momen untuk bertaubat lah ya. Iya, baik. Dan tadi membersihkan diri dari kekotoran spiritual dan fisik. Jadi tidak hanya membersihkan dari dosa-dosa, tapi juga ada pembersihan dari fisik kita, karena kan tadi puasa ini kan juga bisa mendetoks tubuh kita ya dari kotoran-kotoran itu. Dan juga puasa ini juga sebagai komitmen individu Pak untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Oh iya. Itu Pak. Tadi Mbak Ayu menyebut bahwa di agama-agama lain juga ada ya laku puasa ya. Kebetulan ini kan umat Kristiani dalam rangka minggu-minggu Prapaskah mengadakan aksi puasa juga. Nah ini kan sangat kesamaan waktu yang indah sekali ya, untuk bisa saling menghormati bahwa semuanya berpuasa dengan tujuan yang tentu tidak jauh berbeda dalam relasi dengan Tuhan, dengan Allah dan juga dengan sesama. Iya, betul sekali. Kalau Kak Agna melihatnya dari perspektif dakwah gimana nih? Ya kalau melihat bulan Ramadan sebagai bulan puasa gitu ya, silahkan Mbak Agna. Kalau melihat dari anak-anak Gen Z zaman sekarang, itu sebenarnya puasa itu nggak hanya nahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu, segala macam hal yang menimbulkan hasrat nafsu itu. Jadi tetap harus ditahan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi nafsu itu bukan hanya nafsu makan, minum ya, tapi juga nafsu-nafsu yang lain ya. Iya. Baik ya Kak. Nah, kalau kita melihat dalam rangka bulan Ramadan ini, baik keluarga dan juga jamaah-jamaah dan juga di kampus-kampus ya, apakah ada agenda acara khusus bulan Ramadan gitu ya? Mungkin dari Kak Ayu bisa menjawab dulu. Tentunya ada sih Pak ya. Kalau kegiatan di selama Ramadan itu, kalau di UGM sendiri pasti ada kegiatan. Ini sebenarnya salah satu yang menarik saya lihat di Indonesia sendiri ya, ketika kegiatan bulan Ramadan ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk berbagi. Seperti kita bisa lihat ya, kegiatan berbagi takjil itu sangat membantu kepekaan masyarakat untuk membantu yang teman-teman yang kurang mampu atau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan ini juga membantu untuk mempererat solidaritas antar umat seperti itu. Itu agenda yang dilakukan semacam aksi sosial gitu ya. Iya, betul. Ya, saya melihat sendiri itu di lingkungan kampus ya, di sekitar selokan itu setiap kali ada kendaraan berhenti membagikan takjil ya tadi ya, makanan ya kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kemudian Mbak Anissa, ada agenda yang lain, misalnya agenda formal di kampus untuk sivitas akademika gitu, adakah? Baik, di CRCS UGM sendiri setiap Wednesday, itu setiap hari Rabu, ada yang namanya Wednesday Forum. Jadi Wednesday Forum itu sendiri di mana
pada tepatnya bulan Ramadan ini ada beberapa agenda yang dilakukan. Seperti kemarin ada dilakukan yaitu menonton film bersama bersama warga Tionghoa, di mana kita sambil menonton yaitu judulnya Si Malakama di Tanah Istimewa. Di sana kita membedah mengenai kasus tanah di Yogyakarta, namun kami juga melakukan buka bersama. Buka puasa bersama. Baik, bisa disebut juga dengan interrituality. Iya, bukber ya. Betul. Iya, kemarin saya juga diundang bukber tuh. Iya. Kalau Mbak Agna di UIN sendiri ada acara agenda Ramadan apa itu? Kalau di UIN kan hari biasanya itu pasti ada, khususnya di hari Kamis ada kajian. Nah, khusus Ramadan ini selama 30 hari itu ada kajian. Kita bakal ngedatengin dari mungkin Ning-Ning atau Gus-Gus, jadi bener-bener dari yang ranah Islam gitu. Cuman kalau kita ngelihat ke kampus sebelah, kampus lain itu mungkin mereka ngundang pemerintah dan lain-lain. Tapi di UIN sendiri mengkhususkan ke yang ranah Islam seperti itu. Ya. Ya, saya pernah juga diundang di Masjid UIN ya. Itu mengisi waktu sebelum buka puasa, ngabuburit ya. Iya. Itu mencoba menyoroti masalah bagaimana agama-agama ya, khususnya Islam dan juga Kristen. Kalau saya dari perspektif Kristen, bagaimana Kristen memandang upaya-upaya hidup bersama dalam kedamaian gitu ya, dikaitkan dengan suasana bulan Ramadan dengan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita Muslim. Menarik sekali itu ya. Dulu pernah juga ada angkringan damai bulan Ramadan ya. Nah, dan saya lihat juga ada agenda-agenda dari UIN kerjasama dengan Gus Durian ya. Saya lihat ada program-program itu. Wah, menarik sekali nih. Dan juga di UGM Mbak, saya lihat itu di seputar lingkaran jalan mengitari kampus itu ada kayak pasar-basar gitu ya. Ada apa itu Mbak Ayu? Kalau itu sih bazar ya Pak, biasanya itu bazar memang untuk snack-snack, untuk takjil sih. Oh, takjil. Iya, tapi ya. untuk kegiatan berbagi takjil atau kegiatan selama bulan Ramadan itu diadakan di Masjid UGM. Oh, ya, ya. biasanya itu buka puasa, kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum seperti itu. Biasanya diisi oleh berbagai figur yang baik dari akademisi UGM sendiri ataupun dari alumni. Oh iya, wah baik sekali. Ini meriah sekali ya jadi bulan Ramadan ini ya. Betul. Baik sahabat Petra, ini kiranya memberi gambaran kepada kita bahwa bulan Ramadan tidak hanya puasa ya, ibadah puasa bagi saudara kita Muslim, tapi ada agenda macam-macam termasuk aksi-aksi sosial ya, dan juga kegiatan kajian-kajian akademisi ya, kajian-kajian ilmiah ya tentang puasa maupun dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra, kalau tadi kita sudah berbicara tentang puasa ditinjau dari perspektif ya orang muda Muslim ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih kepada Mbak Ayu ya, beralih ya, setelah puasa itu kan biasanya puncaknya di Idul Fitri ya. Iya, Nah, betul. bisa dijelaskan tuh apa makna hari raya Idul Fitri bagi umat Islam? Iya. Baik, kalau semuanya kata Idul Fitri sendiri ini kan berasal dari kata bahasa Arab ya. Secara harfiah ini artinya fitrah, kembali ke fitrah gitu kan. Jadi sebenarnya Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan, sebagai buah hasil dari kita selama berjuang selama 30 hari selama bulan Ramadan ini. Dan Idul Fitri, saya melihat ini Idul Fitri di era kekinian ini harus dimaknai bukan sebagai ajang pamer baju baru, iya, tapi harus kita menciptakan sesuatu hal yang lebih bermanfaat, seperti kita harus meningkatkan religiosity kita yang baru, seperti itu. Tingkat religiosity itu bukan kepada individual saja, tapi juga bagaimana religiositas kita berdampak untuk orang lain, baik kepada teman sekitar atau kepada keluarga, dan juga harus berdampak kepada ke alam juga, seperti itu, Pak. Jadi yang tadi sebenarnya kayak arti dari puasa ini kan, kalau dalam ada suatu hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambihi, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi motivasi puasa sendiri tadi kan dalam tradisi Islam untuk membersihkan diri dari dosa, dan kita berjuang untuk
melawan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari godaan seperti itu. Dan ini adalah sebuah menjadi buah ya hari kemenangan kita dalam merayakan apa yang telah kita lalui seperti itu. Iya, jadi puncak dari ritual atau ibadah puasa itu adalah hari raya Idul Fitri ya. Biasanya ada sholat Id juga ya. Iya betul. Mbak Anissa, kalau Mbak Anissa melihat ya, mungkin semacam budaya ya yang dilakukan oleh baik umat Islam maupun masyarakat Indonesia pada umumnya kan memandang Idul Fitri sebagai suatu memang hari raya besar ya. Orang Jawa mengatakan bakdo. Bakdo itu bubar, artinya bubar puasa gitu ya. Jadi bersenang-senang ya setelah menahan diri. Kalau Mbak Anissa melihatnya budaya yang seperti apa yang ada dan bagaimana sebaiknya? Baik, untuk budayanya sendiri yang saya lihat itu ada yang namanya silaturahmi dan saling memaafkan ya, betul. atau disebut juga dengan halal bihalal. Jadi selain dengan momen bermanfaat maaf-maafan, ada juga untuk mempererat hubungan keluarga, ada menjaga keharmonisan sosial. Sebagaimana saya pernah sholat Id ya di Istiqlal pada saat itu dan masya Allahnya di sana bahkan umat Kristiani itu ikut membantu di sana. Ada yang membantu diparkirkan ataupun segala hal agar tidak ada kemacetan di sana. Saya melihat wah, selain harmoni di Islamnya sendiri ternyata ada dialog ataupun harmoni antar umat beragama di sana. Iya. Jadi hari raya Idul Fitri tidak hanya dilakukan dalam rangka kepentingan internal umat Islam, tapi juga bagi sahabat-sahabat lain ya yang beragama lain, termasuk sahabat dari agama lain berbuat untuk saudara muslim yang sedang misalnya sholat Id itu ya. Betul. Kalau Mbak Anissa pernah sholat di Masjid Istiqlal ya, saya pernah masuk tuh di lorong yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Di sana ada lorong silaturahmi namanya ya. Kebetulan saya bersyukur sekali mendapat kesempatan setelah acara Sri Paus ya melihat dan meresmikan bersama dengan takmir masjid sana ya. Saya diberikan kesempatan untuk ikut nonton di dalam. Wah, luar biasa itu, dari halaman Masjid Istiqlal lalu masuk ya, keluar lagi di halaman gereja katedral yang notabene Katolik ya. Itu mencerminkan hubungan yang indah sekali dan nampaknya kata silaturahmi atau silaturahim ya itu menjadi salah satu kata kunci ya ketika kita merayakan Idul Fitri ya. Dan juga selain ada kunjung mengunjung, maaf memaafkan, ada juga perjumpaan reuni terah gitu ya, keluarga besar ya. Betul. Biasanya. Nah, kalau dari sisi mahasiswa dakwah ini, Akna dulu ya. Dalam rangka hari raya Idul Fitri, apa yang bisa dilakukan itu dalam rangka apa? Ya semacam kalau dalam bahasa orang Kristen atau Kristiani itu kesaksian ya, menampilkan apa yang diimani dengan melakukan sesuatu itu. Apa yang biasa dilakukan oleh umat Islam dalam rangka Idul Fitri gitu ya, yang bermakna bagi sesama di luar Islam. Nah, biasanya kalau bagi orang Muslim itu kita ada yang namanya zakat fitrah. Nah, itu dikeluarin waktu bisanya malam atau sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat itu kalau dalam Islam ada 8 golongan, salah satunya fakir dan miskin. Nah, di situ kita bagi-baginya lebih ke tetangga yang membutuhkan, bisa berupa beras ataupun kalau misal orang kota sekarang itu ngasih uang ke masjid-masjid. Oh, itu gitu. Ya. Seperti itu. Kalau Dek Munir nih, kebetulan ada nih mahasiswa Fakultas Dakwah juga ya. Dek Munir, kegiatan apa lagi tuh dalam rangka Idul Fitri yang dilakukan? Dalam rangka Idul Fitri yang paling menonjol di ingatan saya adalah kegiatan ngasih angpau ke angpau ya? Bukan apa ya? Iya. Amplop ya. Amplop. Iya. Kalau sungkem Simba dikasih gitu ya. Iya. Itu mungkin bentuk penghargaan untuk saudara-saudara yang masih kecil atas keberhasilan dia puasanya, biasanya mengapresiasi itu, atau mungkin juga bentuk sodakoh secara nyata kepada saudara-saudaranya yang mungkin
sudah sukses gitu, mungkin bisa menciptakan motivasi juga. Termasuk nampaknya kepada anak-anak ya. Iya. Ya, cucu-cucu gitu dikasih ya, tetangga-tetangga itu yang anak-anak kecil Iya. ya. Sehingga mereka ngumpulin itu angpau ya. Bukan angpau ya. Iya. Apa namanya itu? Namanya amplop itu apa namanya? THR. Oh, THR, Istilahnya. tunjangan hari raya aja Tunjangan ya. hari raya. Iya, iya, iya. Dan juga ada tuh tetangga ngasih lontong opor gitu Nah, ya. iya Di itu. samping kalau kita kunjung disediakan kupat apa opor gitu ya, Iya. atau yang lain-lain lah kelengkapannya. Nah, jadi ini sahabat Petra, kita melihat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri juga tidak hanya berkait dengan kepentingan ya internal umat Islam, saudara kita Muslim, tapi juga merupakan bentuk berbagi berkah di Hari Raya Idul Fitri kepada tetangga, sahabat-sahabat, dan siapapun ya diberikan berkah ya, baik berupa makanan dan juga uang ya, dan mungkin bentuk-bentuk yang lain. Nah, sahabat Petra, kita ketambahan nih menjelang buka puasa nih. Mahasiswa tamu kita istimewa tambah-tambah nih. Ada di sini Mas Anas dari Fakultas Dakwah UIN, ada Mbak Novi dari S2 CRCS UGM ya. Kiranya ini nanti perbincangan makin hangat ini. Buka puasa kita nanti semakin nikmat ya. Baik Mas Anas dulu. Kalau kita sampai pada perbincangan tentang Idul Fitri ya, apa sungguhnya yang bisa kita ambil nilai-nilai? Mungkin mundur sedikit nggak apa-apa ya, sejak puasa sampai Idul Fitri ya, nilai-nilai apa yang bisa dibagikan dan dipraktekkan dalam kehidupan bersama sebagai satu masyarakat, satu bangsa yang plural ya, yang majemuk dari segi suku, dari segi budaya, dari segi agama dan golongan. Kira-kira Mas Anas yang mahasiswa Fakultas Dakwah nih ya, bagaimana memaknai ini Idul Fitri melihat dari nilai-nilainya? Silahkan. Waduh, langsung ditembak nih. Iya, Ya, tapi oke, nembaknya nembak kasih persaudaraan, jadi nggak pakai peluru ya. Ya, Silahkan oke, Mas Anas. oke, Ya. Jadi kalau kita lihat di Ramadan dan Idul Fitri ini kan banyak ibadah-ibadah kayak zakat fitrah, terus juga puasa itu sendiri bahkan mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kebersamaan kita. Tuh, misalnya puasa itu sendiri itu idealnya itu melatih kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi solider ya terhadap solider. orang lain ya. Juga di Idul Fitri itu ada tadi udah disebut zakat fitrah itu. Nah, zakat fitrah ini itu esensinya adalah supaya nanti si mustahiknya atau orang yang nerima zakatnya itu dia bisa punya makanan untuk dimakan besok pas hari rayanya. Oh gitu ya. Jadi itu juga berguna buat kehidupan kebersamaan kita. Iya, baik. Jadi sekali lagi sahabat Petra, saudara kita Muslim itu tidak hanya memikirkan senang-senang sendiri, merayakan sendiri, tapi berbagi berkah kepada sesama sebagai wujud perasaan, sepenanggungan gitu ya Mas Anas ya. Iya, baik. Nah, di sana ada juga Mbak Novi, ya silahkan mengungkapkan apa nilai-nilai yang bisa disampaikan ya, nilai-nilai Ramadan dan nilai-nilai Idul Fitri ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan bersama yang plural itu. Silahkan Mbak Novi. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak sebelumnya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sama Masnya tadi. Jadi di bulan Ramadan itu meskipun ini memang mengkerucut ke agama Islam, tapi nilai-nilainya sebenarnya tidak hanya bisa dirasakan oleh mereka dari Muslim saja. Kalau untuk Muslim sendiri mungkin bisa seperti nilai ketakwaan atau mungkin nilai untuk secara general manusia itu ada nilai solidaritas, bagaimana kita peduli sesama manusia. Dan ini yang sering kita temui sekarang nih Pak nih di fenomena saat ini tuh kayak kalau menjelang berbuka puasa kan orang-orang berburu takjil. Nah sekarang itu bukan cuma Muslim yang kadang berburu takjil, jadi kadang teman-teman dari sesama saudara dari agama lain pun ikut merasakan itu gitu Pak. Jadi nilai dari kebersamaan itu tidak hanya dirasakan untuk umat Muslim saja sebagai yang melaksanakan bulan Ramadan, tapi juga secara general keseluruhan untuk
seluruh manusia seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi sahabat Petra, namanya baik bulan Ramadan dengan aktivitas tadi puasa, tapi juga soal berburu takjil tadi itu dinikmati bersama ya. Betul. Dan Idul Fitri pun keceriaannya, kemeriahannya dan kebersamaannya dinikmati bersama-sama, begitu ya Mbak Novi ya. Iya, betul ya, sekali, dalam kebersamaan Bapak. Masyarakat yang plural, yang beragam suku, budaya, agama, golongan tadi ya. Nah, oke. Saya rasa dari sisi kajian ya, bagaimana orang muda memaknai Idul Fitri, wah sore hari ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi, Idul Fitri bukan hanya untuk saudara kita umat Islam. Nah, saya mendengar nih bisik-bisik nih saya dengar bahwa teman-teman mahasiswa CRCS UGM ya bersama dengan mahasiswa Fakultas Dakwah UIN akan membuat semacam sebuah gerakan perdamaian lintas iman mahasiswa gitu ya. Sekarang sudah ada kan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama ya, yang dibentuk pemerintah, dan di Jogja ini ada itu forum yang sebelumnya sudah hadir, FPUB, Forum Persaudaraan Umat Beriman, yang diinisiasi oleh para tokoh rohaniwan, rohaniwati ya, berbagai agama gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, Mbak Novi mungkin bisa sedikit menjelaskan ada gagasan nih untuk membentuk semacam forum atau gerakan mahasiswa lintas iman untuk perdamaian. Bagaimana Mbak Novi itu rencananya? Oh ya, oke, baik Pak. Jadi memang kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan ya Bapak ya untuk inisiasi komunitas lintas iman ini. Cuma memang sekarang ini masih dalam tahap penggagasan Bapak. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih kokoh lagi, karena dengan adanya komunitas ini sebenarnya itu sebagai salah satu cara kita untuk bagaimana bisa tetap menjalin solidaritas antar lintas iman dengan berbagai macam dari mahasiswa dari berbagai macam kampus. Tidak hanya itu, juga kita mencoba untuk menjalin komunikasi dengan selain mahasiswa, ada kayak seperti dosen atau mungkin para pemuda-pemudi dari berbagai lintas agama. Jadi itu sebagai salah satu cara kita supaya di tengah fenomena pluralitas yang sering terjadi, kita masih bisa tetap menjunjung tinggi kebersamaan itu Bapak. Iya, ini ya suara dari CRCS UGM ya. Mbak Ayu sepakat jika nanti dibuat konkret itu ya, semacam gerakan bersama atau forum, gimana Mbak Ayu? Iya, tentunya saya setuju sih Pak. Ini kan membantu kita menggerakkan pemuda untuk sadar akan isu-isu terkait keberagamaan dan juga interreligious engagement lah kita. Bagaimana ini kita, dimana ini kan banyak Gen Z ya, kemudian ini kan mungkin generasi Alpha dan lain sebagainya. Bagaimana mereka itu melek dan juga tidak hanya menjustifikasi kebenaran dari salah satu agama saja, tapi kita juga membantu mereka untuk melek bahwasanya kita juga bisa loh bersahabat atau bergerak bersama dengan teman-teman atau saudara-saudara kita dari lintas iman, dan kita coba untuk membawa isu itu dengan teman-teman UIN juga. Dan kita juga berkolaborasi mungkin dengan berbagai pihak ya, dengan dosen dan sebagainya untuk yaitu tadi interreligious engagement ya. Baik, wah ini satu inisiatif yang positif ya sahabat Petra ya, dimulai dari UGM nih. Kemarin saya lihat di acara Imlek itu ya, di kelenteng kampus ya, fasilitas kerohanian kampus UGM, mulai kita berjumpa dan lahirlah gagasan gerakan bersama ini. Mbak Anissa, saya ingin memberi kesempatan untuk closing statement ya, dari perbincangan kita tentang Ramadan dan Idul Fitri ini. Orang muda memaknai Idul Fitri, ya apa yang Anda harapkan ya dari sahabat Petra semuanya dalam kehidupan bersama ini di hari raya Idul Fitri yang sesaat lagi nih ya, tinggal menghitung hari ya. Silakan Mbak Anissa. Baik, dari setelah semua yang kita obrolkan ya Bapak, baik itu dari Ramadan, dari Idul Fitri, ataupun bagaimana anak muda membincang mengenai pandangan kekinian dari perspektif anak muda gitu. Baik, untuk dari saya sendiri mungkin seperti yang kita bahas tadi, kita membahas mengenai ada program nih ataupun komunitas yang akan dilakukan. Nah, mungkin izin spill dikit ya Pak kepada para pendengar di Radio Petra. Mungkin bagi teman-teman yang ingin
join di suatu hari nanti. Oh mungkin kita masuk kemana nih? Kita pengen berkenalan dengan teman-teman lintas iman, ataupun kita harus masuk kemana nih? Nah mungkin bisa ditunggu ada nih agendanya dari ekologi, ataupun kita bisa makan bersama, ataupun kegiatan yang membangun harmoni di kedepannya. Wah, ini menarik sekali ya Sahabat Petra. Tunggu undangan dari CRCS UGM dan juga dari Fakultas Dakwah ya UIN Sunan Kalijaga. Mbak Akna mungkin akan menyampaikan pesan ya, harapan kepada Sahabat Petra semuanya, silahkan. Oke, kalau tadi dari Kak Anissa tentang program kita, aku bakal nyampain tentang pembahasan kita kali ini. Kalau Idul Fitri itu ternyata bukan sekedar perayaan, tetapi momentum refleksi untuk kita kembali pada fitrahnya manusia yang suci, kembali pada kemanusiaan yang penuh kasih dan juga kepedulian. Nah, sebagai seorang pemuda kita punya peran besar juga ke depannya, gimana kita bisa menjaga jalinan kasih ini dan juga perdamaian nanti ke depannya. Iya, terima kasih nih. Baik, saya rasa cukup di sini ya, Sahabat Petra dan juga sahabat-sahabat yang datang dari dua kampus nih, UGM dan UIN ya. Kita sudah mengisi ruang suara damai pada edisi Maret ini dengan tema memaknai orang muda, memaknai Idul Fitri. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama dengan kesadaran bahwa kita diciptakan hidup bersama ya, walaupun berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bangsa, budaya, agama dan golongan. Sampai di sini tak lupa kami keluarga Radio Petra menyampaikan selamat melanjutkan ibadah puasa bagi umat Islam dan juga kakak-kakak mahasiswa yang hadir di sini ya, dan selamat menyongsong ya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Salam damai, salam pirukun. Semuanya diberkati dalam kebersamaan satu bangsa, satu negeri. Indonesia, suara damai, suara Petra. Berbahagialah orang yang membawa damai. Peace untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak In, juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari pembicaraan tadi ada sesuatu yang menarik. Nanti teman-teman bisa update ke Pak In, ke Petra juga. Tadi ada sebuah cita-cita membentuk kaum muda, sebuah lintas agama, komunitas yang untuk anak muda. Sejauh ini kan lebih ke orang tua. Nah ini menarik ya. Nanti suatu saat bisa ngobrol lagi dengan kita di Petra. Petra siap menjadi media nanti, karena ini penting buat Indonesia kita yang tercinta. Terima kasih sahabat Petra, dan salam yang selalu kita sampaikan. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru